Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Silakan kalian perhatikan gambar berikut. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar? Nah, langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema atau cerita. Menentukan tema cerita atau cerita yang akan digambar. Maksudnya bagaimana? Jika cerita dibuat sendiri, maka tentukan terlebih dahulu tema dari keseluruhan cerita. Tapi jika mengambil cerita yang sudah ada, maka tentukan cerita apa yang akan digambar. Misalnya, cerita yang dipilih adalah cerita si Pitung. Kemudian langkah yang kedua, menentukan tokoh dalam cerita. Nah, tadi misalkan saja cerita yang dipilih adalah si Pitung, tokohnya ada Pitung, Rais, dan Company. Kemudian langkah yang ketiga, membuat atau mempelajari alur cerita. Berarti alur ceritanya kalau cerita tentang si Pitung, nah ini si Pitung rajin mengaji dan silat. Kemudian si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Kemudian si Pitung gagah berani melawan Company demi melawan rakyat bangsa dan negaranya. Kemudian langkah yang keempat, membuat sketsa gambar sesuai cerita dan mewarnainya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Gambar yang pertama, si Pitung rajin mengaji dan silat. Kemudian gambar yang kedua, si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Kemudian gambar yang ketiga, si Pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan Company. Nah, kemampuan bela diri memiliki banyak manfaat loh bagi tubuh kita. Nah, kira-kira apa saja manfaat dari bela diri? Mungkin Anda sudah tahu. Nah, jadi manfaat bela diri yang pertama dari manfaat fisik, yaitu bisa membantu kelancaran proses peredaran darah di tubuh. Kemudian manfaat emosional, yaitu membantu pengendalian emosi. Kemudian dari manfaat sosialnya, sebagai perlindungan diri. Olahraga sangat penting bagi tubuh. Aktivitas olahraga mendorong semua bagian tubuh bekerja dengan optimal, termasuk jantung kita. Nah nih, di mana jantung itu merupakan organ penting dalam sistem peredaran darah. Jantung menjaga agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Jika kesehatan jantung tidak dijaga, maka akan menimbulkan penyakit yang akan mengganggu organ peredaran darah. Nah, ini ada beberapa penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Itu diantaranya adalah serangan jantung dan stroke. Nah, baik serangan jantung maupun stroke itu terjadi karena penyempitan, penyumbatan, maupun kerusakan pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darah. Jadi ketika terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah, ini terjadi karena timbunan materi seperti lemak, zat kapur, dan gumpalan darah. Nah, ketika penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah itu ke jantung, maka akan terjadi serangan jantung.
Kemudian jika penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah itu ke otak, maka akan terjadi stroke. Minggu pagi, Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa, salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah, apa hal yang menyebabkan banjir? Nah, ada beberapa penyebab banjir, diantaranya adalah apa? Membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon secara liar. Nah, ini adalah buang sampah sembarangan, penebangan pohon secara liar. Ini semua bisa menyebabkan terjadinya banjir. Tentunya ketika kita membuang sampah, maka kita harus membuang sampah di mana? Di tempatnya. Dan untuk penebangan pohon, itu apa? Ketika kita menebang, kita juga harus melakukan reboisasi. Dan ketika kita menebangnya pun, kita juga harus memilih pohon yang sudah tua atau melakukan tebang pilih agar tidak terjadi banjir. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Lingkungan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup. Lingkungan yang baik akan terwujud apabila masyarakat mampu menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Nah, ini contoh tanggung jawab menjaga lingkungan. Di antaranya adalah apa? Melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih, membuang sampah di tempat sampah dan menjaga kebersihan lingkungan, kemudian mengolah sampah agar dapat dimanfaatkan kembali, menyelenggarakan siskamling, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan transportasi umum, dan masih banyak lagi contoh tanggung jawab menjaga lingkungan. Nah, kira-kira apa saja manfaat tanggung jawab menjaga lingkungan? Nah, manfaat tanggung jawab menjaga lingkungan diantaranya adalah terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan menjadi aman, bersih, dan tertib. Dan bebas dari polusi, mengurangi risiko terkena bencana alam, dan juga kelestarian lingkungan menjadi terjaga. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melakukan tanggung jawabnya dalam lingkungan. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun. Nah, aku punya 10 orang sahabat. Mereka semua menyenangkan. Tanggung jawab masyarakat salah satunya menjaga kebersihan. Nah, jadi amanat pantun di atas adalah apa? Sebagai masyarakat, kita harus menjaga kebersihan karena hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab kita. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.